Bek timnas Indonesia, Elkan Baggott dilaporkan akan masuk dalam skuad pramusim Ipswich Town untuk season baru 2025-2066. Elkan Baggott baru saja kembali ke Ipswich Town usai menjalani masa peminjaman di Blackpool FC. Pemain kelahiran Bangkok, Thailand tersebut sempat berkutat dari cedera saat peminjamannya. Akan tetapi performanya bisa mencuri perhatian Steve Bruce di Blackpool FC. Raihan positif tersebut membuat Ipswich Town akhirnya memberi ganjaran Elkan Baggott tambahan kontrak 12 bulan. Pasalnya, kontrak bek timnas Indonesia bakal habis pada Juni 2025. Tapi The Tractor Boys punya klausul untuk memperpanjangnya. Dengan diperpanjangnya masa kontrak tersebut, Elkan Baggott akan kembali bekerja sama dengan Kieran McKenna yang melatih Ipswich Town. Kabar baiknya, bek timnas Indonesia tersebut bisa menunjukkan kualitasnya di pramusim. Pasalnya, Ipswich Town sudah membuat jadwal pramusim yang sudah dikonfirmasi oleh klub. Nah, pertandingan pramusim tersebut bisa dijadikan kesempatan bagi Elkan Baggott untuk mencuri perhatian Kieran McKenna. Apalagi pesaing Elkan Baggott di sektor pertahanan Ipswich Town berkurang satu orang. Kini ia punya kesempatan untuk menunjukkan diri agar karirnya semakin stabil. Tentu jika karir Elkan Baggott stabil, maka ia bisa untuk memenuhi panggilan dari timnas Indonesia lagi. Sebab sebelumnya Elkan Baggott terpaksa tidak memenuhi panggilan dari Patrick Kluivert ke timnas Indonesia karena ingin fokus mendapatkan tempat di klubnya. Pemain keturunan Indonesia, Ryan Flamingo mengaku tak bahagia meski baru mengantarkan Belanda ke babak perempat final Euro U21 2025. Meski Jong Orange menang 2-0 atas Ukraina dalam laga pamungkas grup, Ryan Flamingo secara jujur menyebut bahwa ia dan rekan-rekannya belum puas. Dalam wawancara bersama Football International, Flamingo mengatakan bahwa kemenangan bukanlah alasan untuk berpuas diri. Ryan Flamingo juga mengungkapkan rasa tanggung jawab pribadinya atas performa tim, terutama setelah laga-laga awal yang kurang memuaskan. Jong Orange sempat tampil buruk dan kebobolan lebih banyak gol dibandingkan seluruh fase kualifikasi sebelumnya. Sebagai pemain belakang, saya merasa bertanggung jawab atas itu. Kami harus lebih solid, lebih dewasa dalam bertahan, terutama saat unggul. Saya merasa para pemain senior, termasuk saya, harus mengambil peran lebih dalam memimpin tim. Jelasnya, dalam beberapa hari terakhir, tidak ada nama yang lebih mencolok perhatian daripada Pascal Struijk. Ia menjadi perbincangan hangat, terutama di kalangan penggemar timnas Indonesia. Baru-baru ini, Pascal Struijk berhasil menciptakan momen bersejarah dengan membantu Leeds United meraih promosi ke Premier League 2025-2066. Bakat luar biasa yang dimiliki oleh pemain tersebut membuat namanya sering diasosiasikan dengan rencana naturalisasi PSSI untuk sejumlah pemain keturunan. Skuad Garuda saat ini aktif mencari pemain-pemain keturunan yang berbakat untuk meningkatkan peluang mereka dalam menembus Piala Dunia 2026. Pada bulan Oktober mendatang, Indonesia akan menjalani pertandingan lanjutan di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. PSSI menargetkan untuk meraih kemenangan. Namun, hal tersebut bukanlah tugas yang mudah, mengingat para pesaing akan berusaha keras untuk menghalangi langkah Indonesia. Oleh karena itu, PSSI terus berupaya merekrut pemain-pemain keturunan berkualitas tinggi demi mewujudkan misi yang sangat penting ini. PSSI telah lama menaruh minat kepada Pascal Struijk, tepatnya sejak tahun 2023. Namun, pada waktu itu, Struijk tidak menunjukkan ketertarikan untuk bergabung karena masih ingin memperkuat timnas Belanda. Meskipun demikian, PSSI tidak menyerah dalam usaha mereka. Baru-baru ini, pendekatan kembali dilakukan oleh pelatih Patrick Kluivert. Keduanya bertemu setelah pertandingan antara Oxford United dan Leeds United pada hari Jumat, 18 April lalu. Kluivert sedang menjajaki peluang bagi mantan pemain Akademi Ajax tersebut untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Rekan Patrick Kluivert yakni Sjoerd Woudenberg bakal membantu pelatih timnas U23 Indonesia, Gerald van den Burg, di ASEAN Cup U23 2025.
Sjoerd Woudenberg baru saja menyelesaikan perjuangan bersama timnas Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah menyelesaikan tugasnya bersama timnas Indonesia senior, Sjoerd Woudenberg pun menekankan saatnya bangkit kembali. Rekan Patrick Kluivert di timnas Indonesia senior itu mengungkapkan bahwa ia telah istirahat dalam waktu singkat. Untuk itu, saat ini sekarang bangkit kembali buat membantu timnas U23 Indonesia. Mantan pelatih kiper Go Ahead Eagles tersebut mengaku akan membantu Gerald van den Burg mempersiapkan skuad Garuda Muda. Timnas U23 Indonesia dijadwalkan akan menghadapi ASEAN Cup U23 2025. Ajang 2 tahunan ini direncanakan bakal berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta dan Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi. Turnamen ini bakal berlangsung pada 15-29 Juli 2025. Dalam ajang ini, timnas U33 Indonesia bergabung dalam grup A bersama Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Jelang turnamen ini, Sjoerd Woudenberg pun mengungkapkan akan membantu Gerald van den Burg mempersiapkan skuad Garuda Muda. Setelah periode FIFA terakhir dan jeda singkat, saatnya untuk bangkit lagi. Mari kita persiapkan diri untuk turnamen ASEAN Cup U23. Ucapnya. Satu nama calon naturalisasi timnas Indonesia menyeruak. Kali ini nama calon timnas Indonesia ini masuk radar pantauan pelatih Patrick Kluivert. Sosok yang dimaksud adalah Milan Manhoef. Nama Milan Manhoef memang masih terdengar asing di telinga publik sepak bola tanah air. Namun Milan Manhoef santer dikaitkan dengan proyek naturalisasi timnas Indonesia. Demi menggait Manhoef, Patrick Kluivert dikabarkan telah mengirimkan tim scout talent pemain keturunan ke Inggris. Tim scout talent utusan Patrick Kluivert tersebut kepergok tengah memantau 2 pemain keturunan yang bertemu pada laga Sunderland FC versus Stoke City di ajang Piala FA 2024/2005. Kabar tersebut diungkap oleh akun seputar timnas Indonesia, yakni Football Zone. Diketahui, satu di antara 2 pemain keturunan yang masuk dalam list bidikan timnas Indonesia tersebut adalah Milan Manhoef. Milan Manhoef merupakan winger lincah yang saat ini berstatus sebagai penggawa Stoke City. Manhoef memiliki pergerakan yang lincah dan kemampuan andal dalam menyisir wilayah sayap. Ia berhasil mencetak 16 gol serta menciptakan 14 assist selama memperkuat Vitesse Arnhem. Berkaca pada hal tersebut, Milan Manhoef bisa menjadi opsi menarik mesin gol anyar timnas merah putih